Gimana Pak? Ini lahan Pak Kasani gimana ini? Waduh, udah termasuk yang terbaik ini Pak. Nah, ini buahnya masih banyak, bunganya keluar semua ini Pak. Jos Pak ya? Aman Sleman nih Pak. Mas Leman. Rasanya kayak gula krebet sak pabrike Pak Mur nih. Ngacat kualat. Nyacat kualat nyacat. Kembangnya iya, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sanitani dan petani jeruk dimanapun berada, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan waktu dan kesempatan bisa ketemu lagi di channel ini untuk saling berbagi pengalaman dan cara di dalam merawat tanaman jeruk. Sahabat tani semuanya, kalau pada beberapa bulan yang lalu, tepatnya di saat masih musim penghujan, kami pernah membagikan video tentang permasalahan tanaman jeruk, baik itu serangan hama ataupun penyakitnya, serta pestisida yang kami gunakan di musim penghujan. Maka pada kali ini, kami akan mencoba membagikan permasalahan tanaman jeruk di musim kemarau dan pestisida yang kami gunakan. Apa saja permasalahan tanaman jeruk di saat musim kemarau dan jenis pestisida apa saja yang kami gunakan? Simak terus video ini sampai dengan selesai. Semoga apa yang sudah kami bagikan ini bisa bermanfaat. Sahabat tani semuanya, secara umum permasalahan dan kendala pada tanaman jeruk antara musim penghujan dan musim kemarau tidak jauh berbeda ya. Yang sedikit membedakan adalah tingkat serangan atau intensitas serangannya. Kalau di saat musim penghujan kita lebih banyak melakukan pengendalian atau pencegahan penyakit akibat serangan jamur seperti embun tepung, bercak daun, dan juga busuk daun. Sedangkan pada saat musim kemarau ini kita lebih banyak melakukan pengendalian atau pencegahan oleh serangan hama seperti apit, tungau, trip, dan juga lalat buah. Dan tentunya jenis pestisida yang kita gunakan juga sedikit berbeda. Kalau pada musim penghujan kita lebih banyak melakukan pengendalian akibat serangan jamur, artinya pestisida yang kita gunakan adalah jenis fungisida. Sedangkan pada musim kemarau gini kita lebih banyak menggunakan pestisida atau insektisida. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan pencegahan serangan jamur di saat musim kemarau seperti ini ya, sahabat tani. Nah, sahabat tani semuanya, kami akan mencoba mengulas beberapa serangan hama yang menyerang tanaman jeruk yang ada di lahan kami. Untuk yang pertama, yaitu adanya serangan hama kutu sisik. Hama ini menyerang di seluruh bagian tanaman, baik itu daun, cabang, dan juga batang. Akibat dari serangan ini, pertumbuhan tanaman menjadi tidak normal, dan apabila menyerang buah, maka penampilan buah
menjadi kurang menarik atau menurunkan kualitas buah. Kemudian pengendalian atau insektisida yang kami gunakan untuk mengendalikan serangan hama ini yaitu insektisida berbahan aktif metomil, metidictyone, dan juga profenofos. Untuk penyampuran pengelompokannya nanti di akhir video akan kami bagikan tersendiri ya sahabat tani. Kemudian serangan hama di musim kemarau selanjutnya yaitu adanya serangan hama trip. Hama ini biasanya menyerang sejak munculnya pertunasan baru sampai munculnya bunga-bunga yang baru. Dampak dari serangan ini bisa mengakibatkan daun menjadi keriting, bunga menjadi rontok, dan apabila bunga yang masih bertahan menjadi buah, maka akan menurunkan kualitas buah, seperti buah menjadi burik atau kusam. Untuk mengendalikan serangan hama trip ini, kami menggunakan insektisida berbahan aktif imidacloprid dan juga abamectin, serta acetamiprid. Kemudian hama yang menyerang pada tanaman jeruk di musim kemarau selanjutnya yaitu adanya serangan hama tungau atau cabuk merah kalau istilah bahasa Jawanya ya sahabat tani. Hama ini menyerang pada bagian daun tanaman. Ciri-ciri daun yang terserang oleh hama ini yaitu adanya bercak keperakan. Kemudian cara kami di dalam mengendalikan ini yaitu kami menyemprotkan akarisida berbahan aktif piridaben dan juga abamectin. Kita ketahui bahwa abamectin ini selain berfungsi sebagai insektisida juga bisa berfungsi sebagai akarisida ya sahabat tani. Untuk hama selanjutnya yang biasa menyerang di musim kemarau yaitu adanya serangan hama lalat buah. Tentunya hama ini menyerang pada tanaman jeruk kita yang kondisinya sedang berbuah ya sahabat tani, atau tanaman yang ada di buahnya meskipun di musim kemarau seperti minyak kami ini. Hama ini menyerang tanaman jeruk dengan melakukan sengatan pada buah yang dihasilkan oleh tanaman kita untuk meletakkan telurnya yang nantinya bisa menjadikan buah-buah yang ada di tanaman kita menjadi rontok. Untuk cara kami di dalam mengendalikan serangan hama ini, kami menyemprotkan insektisida berbahan aktif metomil, kemudian insektisida berbahan aktif asefat, dan juga dimetoat. Nah, sahabat tani semuanya, itulah beberapa hama yang menyerang pada tanaman jeruk kita di saat musim kemarau. Kemudian kami akan mencoba membagikan atau mengelompokkan beberapa pestisida, baik itu fungisida ataupun insektisida yang kami gunakan di musim kemarau seperti saat ini. Nah, sahabat tani semuanya, inilah beberapa pestisida yang kami gunakan untuk menyemprot tanaman di saat musim kemarau seperti saat ini. Baik itu fungisida, insektisida, dan juga akarisida. Tujuan dari pengelompokan ini yaitu untuk memudahkan kita di dalam pengaplikasian pestisida atau di dalam penyemprotan pestisida supaya kita bisa melakukan perollingan atau penyemprotan secara bergantian dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi tingkat resisten atau kekebalan hama itu sendiri. Untuk pengelompokan yang pertama yaitu kami menggunakan propinep sebagai fungisida untuk melindungi tanaman dari serangan jamur dengan cara kerja kontak ya sahabat tani. Kemudian ada metomil sebagai insektisida dengan sistem kerja sistemik.
dengan sasaran atau dengan tujuan untuk mengendalikan beberapa serangan serangga seperti lalat buah, kemudian kutu sisik, dan juga ulat daun. Untuk selanjutnya ada insektisida berbahan aktif Profenofos, masih tujuan sama dengan sasaran yaitu untuk mengendalikan serangan kutu sisik dan juga lalat buah serta dimetoat. Untuk pengelompokan yang kedua, kami menggunakan bahan aktif metalaksil sebagai fungisida sistemik dengan tujuan untuk melindungi tanaman dari serangan jamur. Kemudian sebagai insektisidanya kami menggunakan imidacloprid dengan sistem kerja sistemik untuk melindungi tanaman dari serangan seperti trip, apit, dan lain-lain. Dan juga ada insektisida berbahan aktif aseptamiprid. Mungkin sahabat tani ada yang menanyakan kenapa di pengelompokan pertama kami hanya menggunakan fungisida dengan sistem kerja kontak, dan pengelompokan yang kedua kami hanya menggunakan fungisida berbahan aktif sistemik. Tentunya alasan kami di saat musim kemarau seperti ini, serangan penyakit akibat jamur tidak seberapa parah ya. Jadi kami hanya menggunakan satu bahan aktif fungisida aja dengan tujuan untuk menghemat pembiayaan tentunya. Untuk pengelompokan yang ketiga yang kami gunakan adalah fungisida berbahan aktif sulfur untuk melindungi tanaman dari serangan jamur. Kemudian menggunakan akarisida berbahan aktif piridaben untuk melindungi tanaman dari serangan tungau atau cabuk merah kalau istilah Jawanya ya. Kemudian ada juga fungisida berbahan aktif heksakonazol. Untuk pengelompokan yang ketiga ini kami menggunakan fungisida dengan dua bahan aktif, yang satu sistem kerja kontak dan yang satu dengan sistem kerja sistemik. Kalau yang pertama tadi menggunakan fungisida kontak, kemudian yang kedua menggunakan fungisida sistemik. Untuk perolingan yang ketiga kami menggunakan dua bahan aktif dengan sistem kerja kontak dan sistemik. Nah, sahabat tani semuanya, itulah beberapa pestisida yang kami gunakan di dalam penyemprotan tanaman kami ini di saat musim kemarau seperti saat ini. Baik itu fungisida, insektisida, dan juga akarisida. Untuk cara penyampuran dan dosis atau konsentrasi yang kami gunakan, mungkin sahabat tani bisa melihat di video kami sebelumnya atau bisa disampaikan di kolom komentar. Tentunya di setiap daerah dosis atau konsentrasinya ada sedikit perbedaan ya sahabat tani. Seperti yang sudah kami sampaikan di video yang lalu, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat resisten atau tingkat kekebalan baik itu hama ataupun penyakit pada tanaman itu sendiri. Untuk yang pertama, sebelum kita memutuskan untuk menggunakan bahan aktif pestisida, maka kita harus mengamati dulu apa permasalahan dan apa serangan yang ada pada tanaman kita, supaya bahan aktif pestisida yang kita gunakan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang kedua, gunakan dosis atau konsentrasi yang paling rendah yang sudah tertera pada
tiap-tiap kemasan dari pestisida tersebut. Tentunya di setiap kemasan sudah dicantumkan ya jumlah dosis atau takaran untuk kita gunakan pada pengaplikasian pestisida dengan tujuan untuk mengurangi tingkat resisten atau kekebalan baik itu hama ataupun penyakit yang menyerang pada tanaman kita, dan juga untuk menghemat di dalam pembiayaan tanaman kita. Karena pestisida adalah bahan kimia yang berbahaya atau bisa mengganggu kesehatan kita, maka di dalam pengaplikasiannya kita tentunya harus berhati-hati. Seperti contoh, ketika kita melakukan penyemprotan atau pengaplikasian pestisida pada tanaman, jangan melakukan merokok ataupun makan. Dan juga gunakan alat pelindung diri, minimal kita menggunakan masker lah sahabat tani ya. Dan apabila di dalam pengaplikasian atau penyemprotan pestisida kita mengalami keracunan, maka segera menghubungi tenaga kesehatan atau tenaga medis dengan membawa kemasan atau bungkus pestisida yang kita gunakan pada saat itu. Karena di setiap kemasan pestisida tentunya sudah dilampirkan cara penanganannya, sehingga memudahkan tenaga medis di dalam melakukan penyembuhan dari keracunan pestisida itu. Nah, sahabat tani semuanya, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan pada kita. Dan tentunya kami selalu mengajak untuk terus semangat dalam bertani. Mari kita cintai profesi kita sebagai seorang petani, karena petani adalah profesi yang bisa mengatur waktunya sendiri. Bukan karena profesi kita yang diatur oleh waktu. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rezekinya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah jeruk Nusantara. Salam Sani Tani. Semangat tani-tani, bantu.